Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'isir rusul ahda bihi minna ahmadas subul. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i war rusul wa ala alihi wa sahbihi alladhi a'maluhum mabrur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru, para habaib, wabil khusus Ketua DKM Masjid As-Sakinah, dan wabil khusus pembawa acara, karena tanpa pembawa acara nggak jalan. Dan wabil khusus para pengurus MWC Nahdlatul Ulama Cikarang Utara, dari mulai Ketua Tanfidiyah, Sekretaris, Bendahara, jajaran Syuriah, Katib, Akwan, dan juga yang saya hormati para ketua-ketua ranting NU se-Cikarang Utara, dan juga ketua-ketua Frinum se-Cikarang Utara. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi, saya banggakan, Banom-Banom NU, lembaga-lembaga NU, dan juga para pasukan yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama, sahabat Ansor, sahabat Banser, ada juga anak-anakku dari Pagar Nusa yang kubanggakan, ada sahabat dari PGN, dari Laskar Macan Ali, dari Les Bumi, yang mana ketuanya hadir, Kiai Muhammad Idrus jauh-jauh dari Bekasi ujung datang ke sini, alhamdulillah. Dan juga para ibu-ibu muslimat, para remaja-remaja Patayat, IPNU, IPPNU, PMI, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik namanya maupun golongan dan jabatannya, karena terlalu banyak. Yang terakhir, saya ucapkan rasa bangga kepada para aparat desa yang tadi barusan sudah memberikan sambutannya, Bapak Dusun, Bapak RK, Bapak RT, dan semuanya. Mudah-mudahan tatkala para aparat
selalu respon dengan urusan umat, dan sepanjang tidak terafiliasi oleh paham-paham yang gak waras, maka fa insya Allah tempat di mana kita berada akan adem, tentrem, aman dan nyaman. Dan tak lupa para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, mudah-mudahan pada malam hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Kalau hujan tinggal pindah ke masjid, masjid gak muat tinggal bubar. Yang penting saya udah ngomong cukup. Karena pesanan panitia cuman sampai saya naik, katanya. Habis saya naik terserah mau diturunin. Panitia udah ketar-ketir karena dari sore udah mendung gelap gulita. Saya disuruh WA ke malaikat, ya sudah saya nurut disuruh panitia. Padahal di sebelah Lor Kidul, Wetan, Kulon sudah pada banjir. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Salawat salam semoga senantiasa dilipat curahkan pada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat salam juga semoga dilimpahkan kepada para keluarganya, para dzurriyyahnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mana kita juga masih setia untuk mengagungkan, bahkan sampai hari kelahiran beliau pun kita wajib untuk merayakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang kelak nanti akan diberikan syafaatul udzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah adalah nabi pilihan. Rasulullah adalah manusia pilihan. Rasulullah adalah kasih pilihan, kekasih yang terkasih. Yang mana Allah merindukan kehadiran Rasulullah. Makanya Allah dohirkan Rasulullah dalam bentuk nur. Kemudian dari Nur Muhammad inilah mulai Allah menciptakan alam semesta. Itu pun atas permintaan Rasulullah, di mana Rasulullah ingin diberi tugas oleh Allah. Maka Allah berikan lapangan bermain, yaitu dunia dan seisinya, berikut dengan semua bonus dan hukumannya. Jadi semua permainan itu Allah ciptakan, dari mulai diciptakannya Lauhul Mahfuz, Alam Arash, diciptakannya Nabi Adam, diciptakannya iblis, kemudian Nabi Adam digoda sama iblis, kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga oleh iblis. Semua adalah permainan Allah. Sehingga laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannah wa Adam. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad,
niscaya tidak akan aku ciptakan surga dan Adam. Ayo, mau beli surga di mana? Kalau surganya nggak diciptakan? Bahkan bukan cuma surga dan Adam, alam semesta ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Gak ada kita, gak ada agama, gak ada kitab, gak ada malaikat, gak ada surga, gak ada neraka. Allah tetap akan abadi walaupun tidak menciptakan makhluk, karena Allah nggak butuh makhluk, kita yang butuh Allah. Makanya Rasulullah walaupun dilahirkan terakhir sebagai nabi yang terakhir, tapi Rasulullah adalah pemimpin dari para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 malaikat dan berjumlah 113 rasul. Pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan cuma nabi buat manusia, tapi nabi buat seluruh alam semesta. Bahkan termasuk para malaikat, jin, hayawan, tumbuh-tumbuhan, laut, gunung, samudra, batu-batu kecil. Semua hormat, tunduk patuh dan senang dinabi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau juga adalah khatibul umam, khatibul anbiya, khatibul mursalin fil mahsyar. Beliau juga khatibnya semua manusia, khatibnya semua para nabi, khatibnya semua para rasul. Beliau yang akan menjadi khatib nanti di padang mahsyar. Masih kurang apa? Masih kurang sempurna, masih kurang hebat nabi kita. Beliau juga adalah penjaga gawangnya neraka. Sampai segitunya. Nabi yang lain mana mau jadi kiper neraka. Rasulullah menjadi kiper, penjaga gawang neraka. Rasulullah tetap akan menjaga pintu neraka sampai seluruh umat-umatnya semuanya keluar dari neraka dengan syafaatnya. Rasulullah juga pembuka pertama pintu surga. Tidak ada satupun yang masuk surga sebelum dibuka oleh Rasulullah, dan sebelum umat-umat Rasulullah masuk semua ke dalam surga, nggak bakal dibuka. Karena malaikat Ridwannya tatkala ditegur sama Adam, sama Ibrahim, sama Yusuf, sama Sulaiman, tar dulu. Nabi Muhammad belum nyuruh. Masih kurang hebat apa? Rasulullah la adkhulul jannah hatta yadkhuluna min ummati kulluhum jami'a. Aku tidak akan masuk surga sebelum seluruh umatku masuk ke dalam surga. Kurang bagaimana? Enggak cuman omdo. Kalau yang lain kan omdo. Dan aku tidak akan bergeser dari pintu neraka sebelum seluruh umatku yang berada di dalam neraka dikeluarkan dengan syafaatku. Barulah setelah seluruh umat-umat Nabi dikeluarkan dari neraka, barulah kemudian Nabi tinggalkan pintu neraka. Udah Malik, sekarang umatku sudah habis, sudah nggak ada satu pun dalam neraka. Silahkan lu isi itu neraka semaumu. Kalau masih ada umat Rasulullah di dalamnya,
Semua eksekusi belum full, belum maksimal. Masih malu sama Rasulullah. Kurang apa? Rasulullah manusia yang sempurna, manusia yang maksum, manusia yang sakti mandraguna, manusia yang penuh dengan barokah, syafaat, karomah. Jangankan sudah menjadi nabi, menjadi rasul, masih orok saja bisa menghancurkan satu pasukan superpower Abraha. Kalau bukan karena karomah Nabi, Mekah akan diluluh lantakan oleh Abraha. Maka begitu para penggede kafir Quraisy berbondong-bondong bertanya kepada Abdul Muthalib, sudah biarkan saja. Ka'bah milik Allah. Allah pasti yang akan menjaganya. Maka kemudian Allah tunjukkan kekuatannya dengan dilahirkannya Rasulullah pas di hari penyerbuan Abraha. Maka hancurlah pasukan Abraha yang terkenal, yang gak pernah kalah kalau dia menaklukkan negara-negara yang lain. Tapi tatkala dia menaklukkan Ka'bah, maka dia membentur batu karang. Hancur pasukan Persia yang dipimpin oleh Raja Abraha. Berapa ribu gajah yang mati, berapa ratus ribu pasukan yang mati hanya dengan satu butir pasir yang ditembakkan oleh burung ababil. Itu semua adalah buat mengawal kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah nggak pengen Nabi lahir dalam keadaan kisruh. Begitu Nabi lahir, api penyembahan Majusi yang sudah menyala ribuan tahun padam. Begitu Nabi lahir, semua berhala-berhala yang berjejer di Ka'bah, ada Lata, ada Ubal, ada Huzail, semua berjejer. Jadi dulu sebelum Islam ada, Mekah itu di kala zaman jahiliyah sempat dijadikan sebagai pemujaan yang disebut dengan haji. Tapi nggak pakai manasik haji. Datang ke situ hanya menyembelih hewan pengorbanan buat para berhala-berhala. Itu di zaman paganisme. Dan itu hancur tatkala Rasul dilahirkan, walaupun setelah itu kemudian dibikin lagi. Kurang bagaimana? Makanya sangat-sangat layak dan pantas kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad merasa paling senang, paling cinta, paling bangga, paling gembira. Karena kita mempunyai Nabi yang begitu digandrungi, dicintai, dikagumi oleh seluruh makhluk alam semesta. Malaikat saja hormat sama Rasulullah. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang bertanya kenapa sih harus ada peringatan Maulid Nabi? Itu orang yang gak kenal dengan Nabi, atau mungkin dia bukan umat Nabi. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang menyalah-nyalahkan kepada ulama yang mengadakan dan menyuruh mengajarkan kepada umat untuk mengadakan Maulid Nabi, berarti dia bukan murid ulama. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu adalah manusia, namun dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia luar biasa. Dia bagaikan intan berlian di antara hamparan batu-batu koral. Masih kurang kita cuma ngadain peringatan kayak gini, masih kurang. Bahkan para ulama-ulama salafus saleh menyuruh kita untuk membaca sholawat di siang hari, di malam hari, di setiap napas, di setiap keadaan. Bahkan Nabi sendiri menganjurkan kepada kita untuk berpuasa di hari kelahirannya.
dan juga berpuasa di hari Isra Mi'rajnya. Walaupun banyak orang yang cuma ngambil enaknya, cuma ngambil puasanya saja, nggak tahu puasa buat siapa. Jadi kalau kalian mengaku umat Nabi dan bangga jadi umat Nabi, apalagi kalau orang yang selalu membanggakan kata-kata nyunah, nggak tahu nyunah kepada siapa, maka harusnya ada mahabbah dalam hatinya. Karena mahabbah inilah salah satu syarat kalau kita pengen jadi umat Nabi. Walaupun kita teriak-teriak menyebut nama Nabi, kalau dalam hati kita nggak ada perasaan mahabbah, maka nggak bakal nyambung. Dan kalau kita nggak nyambung mahabbahnya pada Nabi, maka mustahil kita bisa usul kepada Allah. Kalau kita nggak bisa mahabbah pada Nabi, maka mustahil kita bisa mahabbah sama Allah. Karena syaratnya kita bermahabbah pada Allah, kita harus mahabbah kepada Nabi. Syaratnya kita kalau pengen cinta sama Allah, harus cinta pada Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi yang sudah mengajarkan kepada kita tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Tanpa Nabi kita nggak bakal kenal sama Allah. Tanpa Nabi nggak ada Islam. Tanpa Nabi nggak ada Al-Quran. Tanpa Nabi nggak ada masjid, nggak ada. Jadi kalau orang ada yang menguasai masjid, tapi dia memusuhi para pewaris nabinya, memusuhi para ulamanya, memusuhi mahabbahnya, maka masjid itu akan dia jadikan sebagai markas, bukan untuk ibadah. Jadi aslinya kalau orang yang tidak cinta sama Nabi, itu bukan umat Nabi. Artinya kalau dia bukan umat Nabi, berarti dia aslinya bukan orang yang beragama, hanya penipu, pendusta belaka, penyusup dengan tujuan untuk menghancurkan agama Islam dari dalam pelan-pelan. Penyusup, orang-orang yang menyusup ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan pelan-pelan, untuk mengadu domba orang Islam dari dalam dengan pelan-pelan, untuk mengadu domba antara ulama, kiai dengan habaib, mengadu domba antara santri dengan jamaah habaib, mengacak-acak negara ini agar negara ini menjadi kacau balau, pecah belah, sehingga agama bisa dilumpuhkan. Maka dia adalah penyusup agama. Karena kalau kita mau berniat beragama dengan benar, kita ikutin Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar. Bagaimana caranya kita ikut Quran dan hadis yang benar? Kita harus belajar kepada ahlinya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Karena tanpa ijma qiyas, mustahil kalian bisa paham Al-Quran, mustahil kalian bisa paham hadis, mustahil kalian bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran dan hadis. Karena kalian gak bakal tahu isinya, paling ngerti cuman kulitnya. Karena agama ini indah, tapi susah bagi orang yang gak berilmu. Apalagi udah gak berilmu, ngeyel. Udah gak berilmu, niatnya udah jelek. Tambah susah, tambah jauh, tambah gak beragama. Karena Islam hanyalah batok dan tepesnya, sementara iman adalah kelapa dan airnya, sementara ihsan adalah rasanya. Jadi kalau kita pengen ngerti dengan rasanya kelapa, harus kita makan dulu kelapa sama airnya, kita minum, baru kita ngerti, oh rasa kelapa seperti ini, airnya begini. Itu kalau kita sudah ihsan. Dan ihsan itu apa? Kebaikan. Karena agama sesungguhnya hakikatnya adalah kebaikan. Jadi kalau orang yang mengaku beragama, pinter ngomongin agama, tapi tingkah lakunya nggak baik, nggak pernah menyebarkan kebaikan, nggak pernah membuat maslahat buat orang banyak, apalagi hobinya menciptakan kegaduhan, kekisruhan, menciptakan permusuhan, saling fitnah, saling benci, berarti dia nggak beragama.
Dia hanya beragama kulit. Dia belum merasakan nikmatnya agama. Ingat Daud Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi makan satu suap kepada fakir miskin lebih utama dibanding membangun 1000 masjid. Karena kalau semakin banyak masjid berceceran di setiap gang, tapi tingkah laku jamaahnya enggak baik, enggak peduli sama fakir miskin, enggak peduli sama orang-orang yang susah, enggak peduli dengan persatuan, kemaslahatan, kebaikan, senangnya mengadu domba, senangnya mencaci, memfitnah, senangnya bikin pusing orang lain. Maka buat apa bangun masjid? Rasulullah dulu cuma satu masjid, Masjid Kuba, tapi bisa mengislamkan orang banyak. Nah sekarang bikin masjid banyak di mana-mana, tapi mengkafirkan orang Islam. Kan bahaya. Dulu Rasul mengislamkan orang kafir. Nah zaman sekarang orang yang paling ngaku nyunah mengkafirkan orang Islam. Apa kerjaan lo? Hasil lo apa? Kalau kalian bisa mengislamkan orang kafir, angkat jempol. Ya kalau kalian kerjanya mengkafirkan orang Islam, ya kalianlah bangsat agama. Karena setiap organisasi, setiap perkumpulan, setiap gudang ada tikusnya. Setiap sawah ada tikusnya, ada warungnya. Di instansi pemerintah pun sama. Di KPK ada cucurutnya. Di TNI ada kucing garongnya. Di Polri ada bebenjitnya, ada tikusnya, ada copetnya. Begitupun di dalam agama pasti ada bangsat agamanya. Ada. Makanya kita jangan mudah terprovokasi seperti pesan tadi Pak Kadus itu. Mantap. Karena zaman sekarang beragama mudah, tapi mempertahankan agama itu yang susah. Karena terlalu banyak para pedagang-pedagang asongan yang menawarkan ajaran-ajaran yang gak jelas. Apalagi kalau sampai mendoktrin generasi muda, anak-anak kecil dan anak sekolah didoktrin. Maka para emak, para bapaknya nggak usah merasa senang. Kalian sedang siap-siap aja untuk dihancurkan oleh anakmu. Daripada kalian memasukkan anak ke pondok pesantren, ke sekolah yang gak jelas, yang mana isi pelajarannya tidak seperti sama dengan nenek moyang para ulama kita zaman dulu. Walaupun gratis juga gak usah, karena anakmu akan rusak nantinya. Anakmu gak bakal punya adab, gak bakal hormat sama orang tua, gak bakal mau doain orang tua kalau orang tuanya mati, gak bakal mau kumpul sama masyarakat, gak bakal menyatu sama masyarakat. Kenapa mereka selalu memisahkan diri? Kenapa mereka selalu nggak mau kumpul bareng dengan masyarakat? Ya karena mereka melawan arus. Coba kita lihat jalan yang satu jalur. Tatkala kita sama-sama berjalan satu jalur, maka semuanya akan lancar. Tapi tatkala ada 1-2 mobil yang melawan arus, maka semuanya akan macet, semuanya akan bedek, semuanya akan berubah suasananya menjadi panas. Ayo. Ada satu saja mobil di jalan tol yang menabrak arus, semuanya akan bedek. Maka yang menabrak arus inilah nggak bakal punya muka dia untuk kumpul dengan orang banyak. Paling bisanya ngumpet, diem-diem, mau keluar diem-diem, mau pergi ngumpet, kadang helman rapet. Kalau ada acara begini pengajian nih paling duduk di balik pintu, ngintip, mau keluar nggak berani. Enggak keluar, gedek, berantem aja yang kayak gitu. Gak usah mah bangsa, Maulai Surya berantem, gak apa-apa. Roy Surya berantem gak apa-apa. Orang dulu Sunan pada berantem, Sunan pada berantem lah. Tinggian mana Roy Surya sama Sunan? Jauh kemana-mana. Sunan mah kepala, Roy Surya mah cuman kelingking kaki. Demi agama, gak usah kita terlalu banyak perasaan, karena perasaan kadang bisa membawa kepada kerendahan. Hadirin jamaah Maulid Nabi rahimakumullah. Sengaja
Saya bawa anak-anak kecil, walaupun masih belajar, suruh tampil, supaya orang-orang yang masih merem terhadap Nahdlatul Ulama tergugah. Anakku dibelajarin mana, dibelajarin karate, ujung-ujungnya mati bom bunuh diri. Mending kalian masukkan anak-anakmu ke pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Kalau pengen punya olahraga, suruh masuk ke Pagar Nusa. Kalau sudah gede, masuk ke Banser. Kalau misalkan pengen mondok tempat saya yang udah tua, masuk Laskar Golek Merah. Yang masih bujangan, masuk Laskar Sangkuriang. Yang masih remaja, masuk Pagar Nusa. Yang sampai tua di pondok saya gak pulang-pulang, saya nikahkan sama santri saya. Ini begitu, enak. Kalau mondok tempat NU mah nggak diajarin suruh ngebom. Coba kalau ibu salah ngirim anak, iya sih pinter-pinter. Ada tahsin, murotalnya mantap, suaranya mantap, digurah tiap minggu. Ada tahfidz, hafal Quran, baru umur 10 tahun hafal Quran, 20 hafal Quran. Tapi tahukah kalian tujuannya apa buat hafal Quran itu? Tujuannya buat berdebat kiai-kiai yang udah tua. Tujuannya buat bikin narasi-narasi somplak di medsos. Tujuannya buat dakwah di mana-mana. Dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan amalan-amalan kiai-kiai sepuh, amalan-amalan kiai-kiai NU, amalan kiai-kiai yang mana dengan gigihnya dari mulai nenek moyangnya terus berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Karena Indonesia itu negeri yang sudah tersohor dari mulai bumi sampai langit. Dulu jauh sebelum ada kita, jauh sebelum ada Islam, Indonesia itu negeri yang sudah tersohor. Dimulai dari zaman Wangsa, zaman Sanghyang, zaman Kahuripan, sampai zaman Kesultanan, Kerajaan, sampai kepada zaman penjajahan, menang. Kenapa? Di sekolah sampai lama, itu sengaja biar rame aja pelajaran sekolah. Aslinya mah kalau orang Indonesia serius melawan Belanda, keok Belanda. Kenapa waktu itu Indonesia lama dijajah? Karena nggak pada mau perang, pada bercerai-berai, berpisah-pisah. Begitu kompak, Indonesia bisa mengalahkan penjajah dalam waktu yang nggak lama. Makanya kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad, bangga menjadi warga negara Indonesia. Nggak usah kita mengikuti ajakan-ajakan orang-orang yang somplak, para kaum khilafah. Kenapa mereka ribut-ribut khilafah, ngajak-ngajak khilafah? Karena mereka nggak ngerti khilafah itu apa, kagak ngerti mereka. Nggak ngerti, aslinya mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu saja. Kalau sampai khilafah di Indonesia yang nyopet dipotong tangannya, yang zina dibunuh pakai batu, warisan nggak boleh bersama. Kalau punya anak dua, satu perempuan, satu laki-laki, beda dapatnya. Tapi kalau sekarang walaupun Farawi tetap mengatakan seperti itu, tapi ada di situ hibah atau asobah, masih bisa digeser-geser, akhirnya dibagi rata. Enak. Jadi kalau sudah enak kayak gini, tiba-tiba kita tergoda oleh hal-hal yang nggak enak, bodoh. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mengadakan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita tetap tidak goyah hatinya oleh doktrin-doktrin yang nggak jelas, yang melarang-larang Maulid Nabi, Rajaban, Muharraman dan sebagainya. Maju terus pantang mundur. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Walaupun disesatkan di bid'ah, tetap kita jalan terus. Kalau kuat, adakan acara meriah kayak gini. Enggak kuat, ya sudah di masjid aja, maulidan.